Halo semuanya, selamat datang di podcast Durian Untuk podcast yang enjoy dan bermanfaat. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Fahmi Akbar. Saya di sini sebagai host Anda. Pada episode kali ini saya sangat senang karena saya ditemani 7 teman-teman saya. Yang pertama ada Sabrina, terus yang kedua ada Naila, yang ketiga ada Kirana, terus yang keempat ada Raihan, yang kelima ada Irsyad, keenam ada Cendana, dan yang terakhir ada Rahma. Oke, kita di sini bersama Sabrina. Langsung saja kita mulai dari topik pertama, yaitu bentuk negara ya. Apa sih sebenarnya bentuk negara itu? Oke, jadi dalam Undang-Undang Dasar 1945 ayat 1 pasal 1 udah dijelasin kalau bentuk negara Indonesia itu adalah negara kesatuan yang dimana pemerintahan pusat dengan wilayah administratif yang dibagi menjadi daerah-daerah otonom. Nah, daerah-daerah otonom ini diberikan hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus urusannya secara mandiri sesuai dengan aspirasi masyarakat dan perundang-undangan. Jadi, negara Indonesia sendiri itu adalah negara kesatuan. Bentuk pemerintahan apa saja bentuk yang biasanya dikenal dan bagaimana perbedaannya? Oke, sebelumnya makasih banyak buat Fahmi udah ngundang aku di sini dan teman-teman yang lain untuk sesi diskusi. Pemerintahan Indonesia tuh kita pakai pemerintahan republik, dan selama 80 tahun Indonesia merdeka, untuk pemerintahan kita juga tetap sama, yaitu republik. Dan bentuk pemerintahan republik sendiri itu ada 4, yaitu yang pertama bentuk republik absolut, terus yang kedua ada republik konstitusional, dan ketiga ada republik oligarki, keempat ada republik demokrasi. Indonesia sendiri tuh kita pakai republik konstitusional ya. Pemerintahannya tuh dibatasi oleh konstitusi. Ciri bentuk republik konstitusional ada yang pertama, presiden tuh sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Yang kedua, kekuasaan presiden tuh nggak bisa diwariskan, nggak sama kayak bentuk pemerintahan monarki. Ketiga juga bentuk pemerintahan ini tuh di pemerintahan lain di bawah presiden juga berbeda. Itu aja sih. Apa sih perbedaan sistem presidensial dan parlementer? Tentu saja aku akan menjelaskan tentang sistem pemerintahan. Yang pertama itu ada pengertiannya dulu. Sistem pemerintahan menjelaskan hubungan antara lembaga eksekutif dan legislatif di suatu negara. Dan perbedaan antara sistem presidensial dan sistem parlementer di Indonesia sendiri menganut sistem presidensial. Presidensial ini presiden dipilih langsung oleh rakyat dan memiliki kekuasaan yang relatif terpisah dari lembaga legislatif. Kalau parlementer, seperti di Inggris, sistem parlementer ini kekuasaannya sangat bergantung pada dukungan mayoritas parlementer. Jadi kalau misal parlementernya mencabut dukungannya, maka Perdana Menteri dan pemerintahannya akan lemah. Pembagian kekuasaan itu ada 3 cabang kekuasaan, yaitu ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, tolong Rehan bisa dijelaskan apa itu eksekutif? Nah, kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk menjalankan dan mengatur pelaksanaan undang-undang serta menjalankan fungsi pemerintahan negara. Kekuasaan eksekutif sendiri di Indonesia dipegang oleh presiden sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Ada pula strukturnya, yaitu presiden, yang kedua ada wakil presiden, menteri, dan yang paling terakhir adalah pemerintah daerah. Menjalankan kekuasaan eksekutif, presiden memiliki beberapa kewenangan. Yang pertama ada menjalankan pemerintah sesuai UUD, yang kedua menetapkan peraturan pemerintah, yang ketiga mengangkat dan memberhentikan menteri, yang keempat memimpin hubungan luar negeri, yang kelima menjadi panglima tentara nasional, dan memberi gerasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Yang terakhir mengajukan RUU dan mengesahkan undang-undang bersama DPR. Yudikatif itu lembaga yang mengawasi dan memeriksa apakah lembaga-lembaga lain itu bekerja sesuai undang-undang dasar gitu. Di yudikatif ini ada 3 lembaga. Yang pertama itu ada Mahkamah Agung, tugasnya itu dia seperti hakim memimpin pengadilan gitu. Terus ada juga mengadili tingkat kasasi. Kasasi itu kayak negosiasi kalau kita tuh nggak setuju sama putusan hakim gitu. Terus yang kedua ada lembaga Mahkamah Konstitusi, yaitu tugasnya mengawasi atau memeriksa
undang-undang baru yang disahkan oleh legislatif, apakah itu sesuai dengan norma undang-undang dasar atau tidak. Terus yang terakhir ada komisi yudisial, yaitu simpelnya mengawasi hakim ketika pengadilan gitu ya. Nah, selanjutnya ada kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif adalah cabang kekuasaan yang memiliki wewenang untuk membuat, merancang dan mengesahkan undang-undang. Menurut Dr. Jimmy Asidik, legislatif itu ada 3. Yang pertama ada legislasi dengan membuat dan mengesahkan undang-undang serta menyetujui perjanjian internasional. Yang kedua ada pengawasan, yaitu mengawasi kebijakan anggaran dan kinerja pemerintah. Dan yang terakhir ada perwakilan, dengan menyalurkan aspirasi rakyat dalam proses politik dan pemerintahan. Lembaga legislatif di Indonesia itu ada 3. Yang pertama ada DPR, kedua ada DPD, dan yang terakhir ada MPR. Pemilihan di Indonesia itu gimana ya? Oke, jadi sistem pemilihan di Indonesia itu adalah pemilihan umum yang mana biasa kita sebut dengan pemilu. Nah, pemilu ini salah satu bentuk demokrasi di Indonesia karena dalam pemilu kita bisa pilih siapapun yang akan memimpin kita. Dapat didefinisikan sebagai cara atau sarana untuk menentukan orang-orang yang akan mewakili rakyat untuk menjalankan pemerintahan. Ada beberapa sistem pemilu. Yang pertama itu pemilu untuk DPR, kedua pemilu untuk DPRD dan DPD, ketiga pemilu untuk presiden dan wakil presiden. Pemilu untuk DPR dan DPRD itu menggunakan sistem proporsional terbuka, sedangkan pemilu untuk DPD menggunakan sistem distrik berwakil banyak. Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat. Jadi aku sempat mention ada sistem proporsional terbuka sama sistem distrik berwakil banyak. Nah, itu apa sih? Jadi sistem proporsional terbuka itu ibaratnya gini, kamu punya kelas yang mahasiswanya itu masing-masing memilih satu partai. Misal ada 3 partai, partai A, B, C. Nah, partai A ini mendapat 50% dari suara, artinya dia mendapat setengah dari kursi. Sedangkan kalau sistem distrik berwakil banyak itu ada satu kelas. Kelas ini dibagi beberapa kelompok kecil, yang mana setiap kelompok itu harus punya satu wakil ya. Wakil ini dari mana? Dari voting setiap kelompok. Misal kelompok itu ada 10 orang. Nah, ada 3 calon, A, B, sama C. Nah, A ini memiliki suara terbanyak, artinya dia yang akan mewakili kelompok untuk duduk di kursi pemerintahan, kayak gitu. Itu aja sih kira-kira tentang pemilihan umum di Indonesia. Terima kasih untuk penjelasannya Rahma dan teman-teman semua. Nah, itu dia pembahasan saat ini, yaitu yang mengenai bentuk-bentuk dan sistem-sistem pemerintahan di Indonesia. Diskusi ini bisa menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua. Juga buat kami untuk diskusi kita kali ini ya, buat teman-teman juga. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih Fahmi.